Binatang apa itu? Binatang apa itu? Bu, kenapa ya bintang bisa sangat banyak? Dan apa ya kira-kira? Ada rodanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat terus ya. Amin. Are you ready untuk belajar hari ini? Oke, sebelum belajar kita tepuk semangat dulu ya bareng-bareng. Tepuk semangat. Semangat. Ya, teman-teman harus semangat terus karena hari ini Bunda akan memberikan cerita yang sangat seru banget. Tapi sebelumnya kita tepuk berdoa dulu ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari. Hey, tepuk 5 jari. Berbunyi semua. Ayo kawan angkat tangan, siaplah berdoa. Jika aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Sikap berdoa, gulung-gulung-gulung, benang digulung putar, putar-putar, tangan diputar. Ular melingkar di pagar Bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, sikap berdoa. Doa mau belajar dimulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bissolihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah aku dalam kecerdasan dan jadikanlah aku anak yang solih dan solihah. Amin. Nah, hari ini Bunda Damai akan menyampaikan karakter mandiri dengan subkarakter menumbuhkan rasa ingin tahu. Nah, teman-teman ada yang tahu gak nih kenapa ya kita harus banyak bertanya, harus tahu banyak hal? Kenapa ya? Ya, karena kita diberi akal. Karena akal itu hanya dimiliki oleh manusia. Kalau binatang gak punya akal, jadi mereka bisa berbuat semaunya. Sedangkan manusia diberi akal untuk belajar dan diberi akal juga untuk mengetahui sesuatu. Sehingga kita kalau pengen tahu sesuatu harus mencari tahu. Salah satunya dengan menumbuhkan rasa ingin tahu kita. Kita pengen tahu nih kenapa burung bisa terbang. Kita pengen tahu kenapa ya bola itu ada yang bisa memantul dan ada yang tidak bisa memantul. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai ke ceritanya, Bunda Damai punya ice breaking dulu nih sama teman-teman. Judulnya Sekarang Aku Tahu. Apa ini lagu atau syair? Bukan, tapi ini adalah tebak-tebakan. Tapi ada lagunya sih sedikit. Kita ikutin bareng-bareng ya. Yuk kawan semua, kita tebak-tebakan, menebak binatang yang ada di rumah. Binatang apa itu? Binatang apa itu? Bunda Damai mau sebutin ciri-cirinya ya. Teman-teman tebak, kira-kira ini binatang apa? Binatang ini selalu biasanya ada di malam hari saat teman-teman lagi tidur. Binatang apa ya? Bunda Damai kasih clue lagi, oke? Binatangnya kecil.
dan punya sayap. Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Apa? Oke, satu lagi ya clue-nya. Binatang ini bisa bikin gatal. Soalnya dia menghisap darah. Ayo, binatang apa itu? Apa? Ya, yang bisa menebak. Apa tadi namanya? Nyamuk. Banyak nyamuk di mana-mana. Sekarang ku tahu nyamuk namanya. Nah, tuh. Mau lagi? Oke, sekali lagi ya. Kita sambil nyanyi lagi. Yuk kawan semua, kita tebak-tebakan, menebak benda-benda yang ada di rumah. Benda apakah itu? Benda apakah itu? Bendanya besar. Lebih besar dari teman-teman. Apa ya? Pintu? Bukan. Bunda kasih clue lagi ya. Bendanya berbentuk kotak. Apa ya? Bunda kasih satu clue lagi, oke? Ada pintunya dan bisa menyimpan apa saja. Salah satunya menyimpan baju-baju. Ayo, benda apa ya itu? Apa? Ya, betul, lemari baju. Sekarang ku tahu lemari namanya. Nah, teman-teman bisa bermain tebak-tebakan ini juga ya sama mama papanya di rumah. Mau nebak hewan-hewan liar yang ada di hutan, mau menebak seperti tadi benda-benda yang ada di rumah, atau benda-benda yang ada di kantor, atau benda-benda yang ada di sekolah. Banyak deh pokoknya. Nanti tinggal main aja sama orang tuanya di rumah, oke? Nah, sekarang Bunda Damai akan bercerita. Judulnya Sekarang Aku Tahu. Langsung ke ceritanya aja ya. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Ibu dan Sagi sedang makan di ruang makan. Tiba-tiba Sagi bertanya pada ibunya, "Bu, kenapa sih kita harus makan?" Tanya Sagi. "Karena kita butuh asupan gizi supaya kita sehat dan bisa tumbuh, biar Sagi bisa menjadi besar dan tinggi." "Oh, begitu," kata Sagi. Pada malam hari di dalam mobil, Sagi melihat ke jendela luar. Lalu Sagi memperhatikan banyak bintang. Lalu tiba-tiba Sagi bertanya, Bu, kenapa ya bintang bisa sangat banyak dan bersinar hanya di malam hari?" Lalu ibunya menjawab, "Karena sinar bintang itu sama seperti sinar matahari, Sagi. Namun ia hanya terlihat saat gelap, jadi sangat terlihat jelas dan lebih bersinar." "Oh, sekarang aku tahu." Saat sedang menanam pohon, Sagi jadi teringat, kenapa ya pohon harus disiram? Lalu Sagi bertanya, Bu. "Ya Sagi, kenapa pohon harus disiram?" "Karena pohon itu sama seperti kita, yaitu makhluk hidup. Jadi perlu makan dan minum. Seperti Sagi juga perlu makan dan minum." "Oh, jadi tumbuhan itu juga hidup ya." Sagi sekarang tahu kenapa tanaman harus disiram. Suatu hari di ruang TV, Sagi menatap ayahnya yang mempunyai kumis. Lalu Sagi tampak berpikir,
Lalu Sagi menghampiri ibunya yang sedang bekerja. Ibu. Apa Sagi? Kenapa ayah punya kumis? Kenapa ibu nggak punya kumis? Ibunya kaget karena ibunya sedang bekerja. Lalu ditanya sama Sagi, soalnya ayah Sagi adalah laki-laki dan sudah dewasa, jadi mempunyai kumis. Nanti juga Sagi kalau sudah besar bisa mempunyai kumis loh, kata ibunya Sagi menjelaskan. Mendengar Sagi banyak bertanya, Chelsea langsung menghampiri Sagi. Sagi, jangan banyak nanya dong ke mama. Mama kan lagi sibuk bekerja. Lalu Sagi sedih. Maafin Sagi. Kemudian ayahnya datang melerai. Tidak apa-apa Chelsea. Sagi memang sedang ingin tahu banyak hal. Bertanya untuk mengetahui sesuatu itu tidak apa-apa loh, malah itu bisa menambah wawasan kita. Kita jadi banyak tahu. Lalu Chelsea merasa bersalah karena telah menegur adiknya. Oh gitu ya ayah, maafin Chelsea ya Sagi. Kata Sagi. Kalau begitu Sagi boleh bertanya loh ke Teteh kalau misalnya Sagi punya pertanyaan. Semoga Teteh juga bisa menjawab. Oke Teteh, jawab Sagi senang. Nah itu tadi cerita tentang rasa ingin tahu Sagi yang besar. Teman-teman juga kalau ingin tahu sesuatu boleh tanya ke orang tuanya atau ke kakak atau ke orang-orang sekitar. Nah selanjutnya Bunda Damai punya permainan nih. Judulnya Kotak Misteri. Bahan yang kita perlukan adalah kotak, kemudian benda-benda yang diketahui oleh anak. Kemudian ada kain atau kerudung atau apapun. Cara bermainnya gimana ya? Yuk kita langsung ke permainannya. Pertama-tama orang tua menyiapkan kotak. Nah di kotak ini orang tua bisa mengisi apa saja atau benda apa saja yang diketahui oleh anak. Nah tapi jangan sampai ketahuan ya sama anaknya. Misalnya anak tahu tentang ini, Bunda Dami memasukin beberapa ya mainannya. Terus juga ada alat tulisnya. Ini ada beberapa mainan kesukaan anak. Nah kemudian ditaruh dan ditutup dengan kain seperti ini. Nah nanti teman-teman atau anaknya kan nggak tahu nih isinya apa aja. Teman-teman bisa memasukkan tangannya ke dalam kotak tapi nggak boleh dilihat. Terus mengambil salah satu barang. Setelah itu ditebak. Benda apa ya itu? Sebelum dikeluarkan ditebak dulu nih. Teman-teman meraba dulu. Ini apa ya kira-kira? Ada rodanya. Terus bentuknya seperti mobil. Kayaknya ini mobil-mobilan deh. Kemudian anak mengeluarkan barang yang dari dalam kotak. Tada! Ternyata betul mobil. Nah kalau betul bisa diberi pujian atau diberi semangat. Seperti itu. Lakukan kegiatan ini sampai benda-bendanya habis. Atau nanti juga bisa gantian anak-anak yang mengambil barang-barang dan orang tuanya yang menebak isi barang-barang tersebut. Nah gimana nih teman-teman, seru nggak permainannya? Semoga seru ya karena bisa dimainkan oleh anggota keluarga di rumah. Jangan lupa ya teman-teman boleh banget punya rasa ingin tahu yang tinggi.
dan mencari tahu apa jawabannya. Oke? Bunda tunggu ya videonya. Teman-teman sedang bercerita atau sedang mendebak barang-barang dalam kotak misteri. Terima kasih semuanya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.